seruput kopine gaya ngobrol dilereni HP-nan wae wis tak komplain wingi bakwanmu rada gosong lek beteke kowe iki dolanan HP we. Hei, iki dilereni. Iya, yang baru bergabung matur nuwun. Sik toko iki meneng wae ganggu wae lho. Gek ana sing nonton apa piye iki? Ya ana follower kowe ana 1,33 e. Ning nek hasilnya dadi gorengan murah kualitasnya menurun ngono ya aku rugi. Do komplain lho iki pelangganku. Ngomong 1, 2, 3 ora kabeh. Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kabeh sasate. Oh. Wis difokuske lah HP-ne iki dikurang-kurangi. Bejo di meja. Oh, salam tuh. buat temennya yang ada di belakang ya, Mbak. Wah. Itu kok rambutnya kayak ikan kerapu jadi. Ya Allah. Ikan kerapu kan tulisannya yo. Apa artinya? Ikatan keluarga rambut putih. Rambut putih. Cantik sekali. Terima kasih. Mbak Olala kok umurnya seperti 17 tahun. Terima kasih. Mbak Olala, pakai hijau kelihatan muda. Matur nuwun. Kayak ular keket Mbak Olala nggonjo. Iki lho yo anggere aku setiap kali posting iki do memujiku iki lho ya ampun. Coba di-scroll munggah. Coba di-scroll munggah. Ana pira penontonnya? Stop piye? Ayo ya nek ngene iki ya. Lah kok kowe ana tulisane? Apa? Lah kok body shaming? Lah iki lho, akun pencari cinta iki lho. Senengane ngene iki. Iki tak wacake ya. Ayo komene barang ya oh iya. Kok sik tak wacake komene. Piye? Mbak Olala janda ya? Oh. Ini udah mau musim hujan loh. Waduh. Kan Engko nek kademen ya Mbak Olala. Kesengit lah aku yo ora akun iki. iki mendino apa? Wes aku ora tak waca wae sengit aku. Ora. Ya kowe nek sesek kowe nek arep live pamit sithik engko ndak penggemarmu turun. Waduh, lah piye dibaleni lelet? Dibaleni apa? Piye? Ngawur. Nggonanmu pira pengikute wisan? Oke wis follower-e ya ampun. Lah nek ngono kuwi kowe nek pamit aja waton mencet. Nek kowe waton mencet engko followermu midho. Oh iya toh. Terus.
kirimi kembang no, kembang. Nah, kembang. Kembang Melati. Kembang. Mbak Kemboja. Aja mbang ada tulisannya berita lelayu aja. Ayo terus. Kok saya Pak RT? Wong HP-mu mereknya Mitro, argo nganu ki ra iso kuwi. Oh, kurang ngerti. Apa? Aku pasus Pak RT. Halo. Ora iso. HP ku nek dienggo wong liya elek. Oh. Oh, terus koin. Koin ki Oke, parkir halo. biar. Kok sih? Tapi bener kuwi live kan malah koyo ngabani parkir ya. Kiri ngono gitu. Wis ora tau dolanan live ning TikTok. Lah, aku bar live TikTok iki mau. Lho nek TikTok iki kudu ngomong, "Oh ayo terus kembang." Nah, kembangnya wis bosok. Kok sik yu. Piye? Memang nek wong wis cedhak ngene iki. Sok ngono kuwi. Biasane ngono kuwi. Ya ora ngerti aku mek ngomong wong nek cedhake sok ngono kuwi bengok-bengok. Dipenge ngangel. Kembang. Nah. Oh toh? Iki tanda-tanda lho iki. Tanda-tanda lho Pak RT. Malah imun. Iki live ning media sosial apa dolanan slot griya. Live TikTok. Oh. Ora nganti pengikutku sokehno. Pinten Pak Piro? RT? Pinten? 320. Wah, Ewu. Ora. Lah napa? 220 tok. oh ya Allah kok ya. Kalah karo Bukan legone kula. Lho. Follower, tapi nyebahi Pak RT iki mau aku bar etok komenan sik marake. Aku ki risih ki lho, Mo. Piye? Pak ya yo ki mau lho mosok aku muni. Oh. Lah lala janda nek bengi kademen pripon. Oh. Yo mau aku yang delok sing apa? Kan aku malu. Mau tulisane body shaming Iya, ngono ki apa to? cilik ki gampang digendong jare Wah, ya bareng. ampun. Tenan kok medeni lho follower dekne Apa, doang. Mbak aku gendongan. Mbak, dimatiin dulu toh Pak RT. Bentar Udah ya, dulu, aku Lele. dimatiin sama sampingku bentar. Wah. Oke, bye-bye. Waduh. Nganggo ngono ki bareng. Orti babai bareng. Tak takon jenengmu sapa ning kono? Nah, Ah, aplikasi Freddy Sutarno. Terus saya dipasang profilnya fotonya sinten Pak RT? Anu koncoku SMA. Ora fotomu dhewe Ora, ngono. dhek kan nang kono dadi dokter, ben dikira aku dokter kanggo pakaian kae. Oh. Wong aku tenan ning kono. Wah, kok iku rupane wis jijiki ya ta, ora melu. Lanjut selama nge-live ngono kuwi ada hal-hal yang buruk terjadi ora Pak? Loh, makane aku kan ora tak tanpa dengan hati. Tak tompo. Ono sing ngeceparan, wah, lah kaya apa wis ompong ireng ngono. Oh iya, apa Padahal kan nyoto. Loh, iya, tapi nek ning ngono ning profil kan kuwi termasuk juga nek ngarani lho. Heeh. Termasuk kekerasan juga. Oh. Lho, Bosok berisik ngono kok kerasan. Lho, Bully ya? berisik kok. Bully. Ah, Ane bully kaya ya. aku. Mbak kok gede banget padahal ya asine gede tenan. Kuwi jenenge apa? Nah, kuwi kenyataan. Kuwi ora masuk termasuk kekerasan. kelembean. Tapi kekerasan lewat online ki apa ya napa? Maksud gue kekerasannya ya langsung Ngene nek lho. online ki apa ya ana hukume. Apa, Dewi, Yanti, waktu aku ning Hanoi, Wow. Ono. Hanoi itu mana Pak RT? Kongres RT sedunia. Oh, edan ono pirang wong? Waktu itu 789.000. Menungso kuwi ya. Menungso? Ora. Apa? Karo bongkok kewak. Bahwa ternyata kekerasan itu tidak hanya dengan kalimat, dengan kata-kata termasuk juga kekerasan. Ngono lho. Jaluk catatan iki. Jadi, maksudnya ning ngono tidak hanya seperti itu. Ya, thank you. Loh, ini ya Bu Pak Duko ngelep ya. Gaya iki. Kayak ngerti ya? Apa ngomong karo sapa iki? Lah, Sapa? Karo Google Map. Google Map pasti anu. monggo Bu Monggo, Erwin. Bu. Apa sama ibu lho? Monggo. Monggo Ibu, ya ampun. Bu tambah calon Bu Erwin. Sapa? Monggo, Pak. Je Bu Erwin. Pak Duko monggo lho Pak Duko. Kula nuwun sugeng rawuh Pak Duko mriki. Gue lenggah mriko. Ben imbang. Nggih. Kan Aku ngene dadi kelingan ngene makan cak kae lho. Piye? Benar kok mat dikai singa kewatengen. Padake nang candi yo. Nyun sewu, maaf kan kita Tupalo. sudah mendengarkan berita dari Pak RW, Pak RT dan lurah dan lain-lain. Nek Pak Duko iki kan memang tekan saiki iki sing ndirasa sengit ngono lho karo aku. Oh, lah ngono. Lah kan biyen ceritane tau tak tolak. Oh ya ampun. Makanya kan yo ngerti saiki aku kaya ngene terus dekne niki kaya
duwe rasa sengit kebencian. Yo terus ngomong karo kampung-kampung ki do ujaran kebencian. Ya ampun. Aku rame nolak kok. Piye? Ketan apa barang tak. Ola. Pak Duko, Nggih. begitu kowe dhisik kan cerak karo Yanti. Kowe iki tok stres ya lho. Begitu kowe bubar saiki tok rupane ceria. Aku syukur aku nang wis. Heeh. Tambah bagus Mosok Pak saiki Duko ya. ngersake melengkung gading ya gede banget. Kok melengkung gading to? Kok melengkung gading to? Apa? Ringin kembar. Oh, ringin kembar. Pak Duko kok tumben sama Bu Erlin? Heeh, ya. Tadi kan Ibu sama saya kan mau ngomong-ngomong sama penjenengan-penjenengan. Nah, ngopo kula derek kan wonten rencang-rencang enten Pak RT, enten Mbak Lala, enten Atma, si apa Yanti. Cinta. Ana sing apa reca gupolo en. Cintaku. Heeh. Cintaku. Nganggo pacar lho. Nggih monggo kok derek kan Ibu monggo Bapak Ibu. Bu Erin waktu saya di Hanoi kemarin. Hanoi meneh. Itu kan kita kongres itu ternyata banyak sekali sekarang kan alat komunikasi yang luar biasa. Ombo orang masalah kue ning lanang wedok cilik gede tua sugih kabeh udah nganggo HP. Kan ngeten sak niki. Dhek kan Android kabeh. Andrea. Dek iki ning ngene kon stres to ning ngene. Nah, itu maksudnya kan sekarang kan Kongres. Tak kira kon stres banyak sekali sekarang kayak kekerasan melalui online gitu loh. Iya. Kan dibahas di sana ning aku radong basa sana gitu loh. Oh, dadi ning kono ki mau nganggo bahasa tubuh. Hah? Nggo bahasa tubuh. Ya ora. Terus? Bahasa Inggris, bahasa internasional kalau kongres itu biasanya. Terus kemudian mundut perso kalau Nah, sing kono. Bu Erlin. Tadi kok saya ngelihat kok, Bu Erlin kok beto rencang. Iya. Dengan wajah baru. Belum kenal ya nek ini ya. Kayak Kesaing. Nyun sewu dengan wajah baru. Sing iki. Untuk wajah balabal nggih, nyun sewu nggih. Dipun tepangake langsung. Nggih, dan beliaunya itu terlihat magetan banget ya Mas. Magetan ya, Mas. Manisnya kebangetan. Dan bisa lupa diri tentunya saya ini. sekali lagi di Kopi Jos Keluarga Istimewa di episode 22 kita akan membahas tentang tema yang sudah diobrolkan dari Mbak Olala sama Pak RT juga saya gitu, yaitu tentang kekerasan berbasis gender online atau kita singkat KBGO. Ya, dan sudah hadir di hadapan kita beliau Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM selaku dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau kita singkat menjadi DP3 AP2DIY. Beri tepuk tangan. KBGU tak kira kowe karo ade KBGU. Apa kuwi? Kelihatan besar gede orangnya. Oh, jenengan kok rada biur ya, Pak. Wong kene wis cilike kaya ngene kok. 36 C. Apa niku? Kempol kiwa. Sing tengen? Sing teng 37. Oh, kemol ora kompak. Dan di sebelahnya kita hadirkan juga beliau narasumber kita dengan wajah yang baru kita jumpai juga hari ini, yaitu beliau Bapak Sofyan Setio Darmawan STMN, yang tentunya beliau adalah anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Beri tepuk tangan. Pak Sofyan, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Salam jumpa di keluarga kami di Kopi Jos, angkringan dengan ciri khas minuman yang akan kami kenalkan tulung ditokke le. Saiki. Siap. Monggo. Ini khusus kula hadirkan kagem Yes. Pak Sofyan. Oh iya. Langsung dipun unjuk, Pak. Nggih. Pak Sofyan teng Kopi Jos niki nggih ngerti dingin. Ini spesial hidangan dari kami yaitu adalah Jahe gepuk tungkak. Jadi monggo. Ngopo kok jengkereng nyari ngicipi tungkakku kok iki. Wis sekali ngomong jebret nah. Jebret, heeh. Saking segere kok ya. Monggo. Mungkin Pak Sofyan kan baru pertama Iya, aja. Iya. Mungkin dia memandang sana-sana ini. Iya. Kita dieling kematnya aku. Kita sing semat Mas Aldo. Oh, luar biasa. Seko Hanoi. Biasanya kita Gaya juga dong. ada makanan yang spesialnya dari angkringan Kopi Jos ini, Pak Nyun Sewu, tapi Napa, hari napa? ini lagi kosong. Oh, baru kosong. Makanannya persis dengan Pak Soryannya Pak Dukuh. Pak Dukuh. Oh, Apa Pak itu? Dukuh, Pak. Miledak. Oh ya. Milik yang Oke, baik. Kita akan membahas tentang yang sudah pergunjingkan tadi, Bu Erlin. Perbincangkan. Perbincangkan dengan kegunjingan yang ada satu persatu. Dengan GBO. KBGO. Niku nopo to sebenarnya? Kekerasan. Kekerasan. G. G. G-nya gender. G.
Terus apa meneh? B. Berbasis. O-nya online. Ya, kekerasan yang berdasarkan gender, artinya berbasis relasi kuasa antara yang lebih berkuasa terhadap yang tidak lebih berkuasa. Yang kemudian biasanya adalah antara laki-laki terhadap perempuan misalnya gitu ya. Yang relasi kuasanya juga lebih tinggi. Nah, kalau berbasis online itu ya dilakukan melalui media-media online. Nah, jadi perantaranya adalah online tadi, media online. Jadi ada kekerasan yang biasa ya, yang langsung dan sebagainya. Ini yang melalui online ini juga bisa menimbulkan kekerasan. Ternyata semua kekerasan bisa betul. terjadi. Jadi pelaku itu bisa melakukannya dengan media online. Korbannya ya menderita juga sama seperti korban-korban lain, kekerasan lainnya ya, menderita fisik bisa. Artinya kekerasan online yang kemudian juga ketemu langsung, terus kemudian ada kekerasan fisik. Kekerasan psikis apalagi ya, karena biasanya tersebarkan, kemudian terintimidasi, diancam melalui online gitu. Nah, ya itu semua. Jadi korbannya pun tidak lalu kemudian dampaknya itu menjadi lebih kecil, tidak. Ada yang sampai kemudian bunuh diri misalnya. Itu cuma karena stres, online, Bu. bisa, sangat bisa. Dampaknya kok Karena ya? depresi, karena stres, kalau diikuti terus disebarkan. Gitu loh, Bu. Ya. Di mana tadi? Di Jogja tuh. Oh, iya, Sekarang Jogja. lagi Udah marak ya. universitas itu. Iya, ya dari itu. Memang online ini sekarang korban-korban. Saya boleh langsung nih, Bro. Saya kira suruh jadi pengamat tadi. Jodohan kok. Pengamatnya pemirsa ya, makanya pemirsa ya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Erlin tadi, online ini memang sekarang memberikan dampak positif dan negatif juga nggak kalah besarnya gitu ya. Jadi sama, dampak positifnya juga besar, dampak negatifnya juga ya, Pak, besar. ya? Nah, ini yang kita harus hati-hati. Jumlah korbannya pun juga sangat mungkin juga bisa sangat besar karena masif ya. Kalau kekerasan yang offline kan paling tadi ya kita ketemu di sini, kemudian ya hanya berapa orang korbannya nih kan? Korbannya cuma 2 orang gitu. Ini yang berdua apa korbannya? Korbannya 2 orang kalau offline gitu kan. Tapi kalau online itu korbannya bisa sekali mungkin hanya dalam waktu 1 jam itu bisa 100 banyak. korban, tergantung dia nyasarnya ke berapa orang gitu ya. Jadi bisa massal. Ya, ini yang harus kita hati-hati. Serem ya, Pak ya. Nah, kalau untuk permasalahan itu jenis-jenisnya apa saja, Bu? Untuk apa tadi? KBGO. Jangan dijawab dulu. Nah, karena aku ya mau ngono. Tak disiki aku ganti saiki kadek. nanti kita akan kembali saat lagi tentunya masih bersama di Kopi Jar. Disebut kopine Kayan obrolan Akein body lan happy pokoke Kopi Jar. Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Kini beli fisik emas semakin mudah dengan Postpay Gold. Sebelum memulai transaksi fisik emas di Postpay Gold, pastikan Anda sudah memiliki saldo Postpay. Pada tampilan awal ada beragam kontrak pembelian yang dapat Anda pilih sesuai kebutuhan. Seperti ini, tampilan jika Anda melakukan transaksi pembelian melalui market dengan kontrak pembelian 0,01 gram. Silahkan klik beli, kemudian sesuaikan jumlah fisik emas pada bagian ini.
Cek pembelian Anda melalui review order. Jika dirasa sudah sesuai, silahkan klik submit, kemudian lanjut ke proses pembayaran. Jika Anda ingin melakukan pembelian melalui limit, Anda dapat menentukan jumlah, harga beli yang diinginkan, serta tenggat waktu untuk cancel order. Setelah ditentukan, silahkan cek review order. Bila dirasa sudah tepat, silahkan submit order dan lanjutkan proses pembayaran. Fisik emas di Postpay Gold dapat ditransaksikan mulai dari Rp10.000. Ayo transaksi sekarang, transaksi fisik emas terpercaya hanya di Postpay Gold. Diseruput kapine gayan obrolan ake infoni lan happy pokoke kau hijau. Tadi sudah kita tanyakan di awal jenis-jenisnya apa saja ya Tele. Terus tadi sudah ditanyakan juga ternyata beberapa hal yang basicnya online itu juga bisa menghilangkan nyawa. Ternyata ngeri banget. Nah, jenis-jenisnya itu apa aja, Bu? Ada banyak yang bisa dilakukan gitu loh oleh pelaku untuk mencari korban. Artinya supaya apa yang diinginkannya itu tercapai. Biasanya itu bernuansa seksual gitu ya kalau KBGO ini. Nah, tadi Pak RT juga sudah menyampaikan gitu, nggawe akun gitu, tapi fotonya wong liya. dengan profil foto, profil dan sebagainya orang lain yang cakep, yang ketok kaya, yang punya pekerjaan mentereng dan sebagainya, mencari korban gitu ya. Fake account ya Bu ya. Fake account. Kemudian karena korbannya tertarik mungkin ya, kemudian chatting-chattingan, beralih ke chattingan gitu. Dan kemudian si pelaku itu melakukan banyak hal, merayu misalnya, seolah-olah orang baik gitu ya, orang baik, grooming gitu ya, pendekatan supaya menimbulkan kepercayaan gitu. Tapi pada dasarnya nantinya itu bermaksud untuk pertama melecehkan, kedua menipu gitu ya, ketiga mendapatkan keuntungan, bisa ekonomi dan sebagainya, ekonomi atau seksual, bisa dua-duanya gitu ya. Dan itu sudah banyak terjadi, di kasus yang kami tangani pun juga demikian. Kemudian ada yang memasukkan dokumen misalnya, ada lagi yang menguntit korbannya gitu ya, menguntit melalui media online gitu. Kemudian ada yang bersifat pornografi, mengirimkan foto video porno gitu. Ada yang dikirimkan itu alat kelamin, foto video alat kelaminnya, itu juga ada. Kasus yang kami tangani juga ada gitu ya. Ya marak sekali yang seperti itu. Ada juga yang kemudian menimbulkan korbannya itu sangat depresi. Apalagi ada sekarang, lagi yang kemudian mengancam si korban begitu untuk mengirimkan sejumlah uang supaya tidak menyebarkan foto videonya tadi. Maka korban kan terancam ya, takut dan sebagainya. Nah, dengan cara-cara pendekatan terhadap korban itu begitu apa lembutnya, dapat dipercaya dan sebagainya ya, sehingga kemudian si korban percaya untuk mengirimkan foto, mengirimkan video. Lama-lama fotonya foto yang nggak utuh gitu. Iya bener Bu, apalagi foto sekarang gampang Ibu bikin stiker-stiker kayak gitu ya, dulu, Bu. Foto yang telanjang, video yang telanjang. Nah, itu digunakan kemudian untuk mengancam. Ada yang mengancamnya itu kemudian diajak ketemu ke suatu tempat. Pokoknya kalau nggak mau datang nanti tak sebarkan misalnya. Nah, ketika ketemu ya dilecehkan gitu kan. Dengan ancaman-ancaman yang sama gitu. Membuat korbannya tidak berdaya dan itu terus-menerus bisa terjadi gitu. Nah, kasus yang kami tangani juga demikian, setelah ngirim duit berapa kali baru kemudian mengadu gitu ya. Nah, jadi diperas kan karena diperas terus gitu. Dan itu tidak hanya menimpa orang dewasa gitu lah. Anak-anak pun bisa menjadi korban kekerasan berbasis gender online tadi. Misalnya pelaku ini biasanya pelaku-pelaku yang suka anak-anak ya. Pedofil. Ya, pedofil begitu. Mendekati anak-anak, kemudian menanyakan ke anak-anak teman-teman yang lainnya, kemudian dimasukkan ke dalam suatu grup misalnya gitu ya. Nah, kemudian di grup itulah dia akan mengirimkan, biasanya yang pertama-tama menanyakan hobi dan sebagainya, mencari tahu anak-anak minat bakatnya apa dan sebagainya, sehingga anak-anak tertarik gitu ya. Dikirimkanlah gambar-gambar, video-video yang bisa menarik anak gitu ya, terkait hobinya tadi. Tapi lama-lama itu kontennya konten-konten yang tidak senonoh gitu ya, yang bernuansa pornografi tadi, bisa foto-foto
alat kelamin tadi, ada video orang berhubungan dan sebagainya. Dan itu yang mengerikan gitu ya. Kalau apalagi kalau itu menimpa anak-anak kan terpapar sedemikian hal-hal yang berbau pornografi, itu kan menghilangkan dari pikiran anak-anak kan juga tidak mudah ya, memerlukan waktu juga untuk supaya hilang apa yang sudah trauma termasuk diantaranya gitu. Tapi kadang-kala kalau anak-anak kan bisa jadi kemudian juga menikmati ya. Nah itu kan bahaya. Juga, Bu. Nah, menikmati gambar, video dan sebagainya. Pak juga uyuk-uyuk apa teman? Itu kan bahaya. Ya. Aku soalnya juga pernah dapat gambaran, nggak pakai apa-apa itu. Ya tak nikmati. Ya tak nikmati. Gambar sapi kok. Yang orang dewasa juga bisa gitu. Artinya orang dewasa pun bisa. Kemudian menikmati hal-hal seperti itu gitu. Nah kalau itu berlangsung lama itu kan mempengaruhi pikirannya, kemudian mempengaruhi perilaku juga gitu. Apalagi ada juga yang kemudian homoseksual masuk di situ. Nah itu bisa mempengaruhi perilaku juga gitu, menjadi tertularlah gitu. Itu kan bisa. Kok Bu Erlin senyum-senyum? Beyong-beyong. Rasanya nggol aku tau. Oh ini begitu ngomong. Oh center ini negara ini. Tinggal Bu. Itu sikile mancal. Ada apa ini? Enggak ada apa-apa, Bu. Loh, saya tuh ngelihat senyumannya. Iya. Senyumannya Pak Sofyan. Pak Sofyan mungkin bisa menambahkan atau tentang perihal ini yang kebanyakan Yun Sewu mentalnya anak, positif thinkingnya anak itu udah banyak dirusak dengan adanya seperti itu. Itu seperti apa Pak? Saya kira betul tadi yang melanjutkan Bu Erlina tadi. Memang hari-hari ini kita perlu prihatin. Tadi saya matur kekerasan ataupun pelecehan tadi terhadap perempuan, anak itu yang lebih lemah gitu ya. Itu yang offline saja itu jumlahnya di IY ini ada 650-an. Itu yang belum yang online tadi ya. Itu per kapan Pak itu? Per tahun 2022 Pak. Datanya 2022. 50 kasus. Iya, 50 kasus. Itu yang terdata kan, dan itu baru yang aduan-aduan begitu. Nah, yang tidak mengadukan tadi, yang belum kepentok tadi, belum sampai pentok atau belum tobat tadi. Nah, ya sehingga memang ini membutuhkan kehati-hatian kita semua pihak ini untuk mengedukasi ya masyarakat, ya keluarga kita, dimulai dari kita, keluarga kita itu untuk lebih hati-hati. Saya sering matur dulu, saya ikut pelatihan di KPK ya. Itu ada yang namanya efek WOW. Apa itu? Efek WOW, WOW. Efek WOW. Ya, betul. Wow. Ya. Jadi kalau orang sudah kena efek WOW, itu bisa seperti hilang kesadaran. Oh, kok disihir gitu? Iya. Gitu. Nah, makanya mereka tadi dia melakukan langkah-langkah yang membuat orang itu kemudian wow. Misalnya tadi ya dia grup apa gitu ya. Terus tiba-tiba diberikan konten yang dia tidak menyangka. Kemudian wow gitu kan. Nah, wow-nya itu di situ kemudian dia masuk kayak hipnosis. Nah, ini itulah hati-hati di online itu atau kemudian ditawari tadi, kamu mau nggak pekerjaan ini loh, pekerjaannya gampang gini-gini, gajinya kamu 50 juta sebulan, wow, makan itu kan, gaji 50 juta sebulan kan, wow, dia bikin penasaran ya Pak? Ya begitu wow begitu, masuklah dia ini, nah syaratnya begini, kamu begini, nah kayaknya terpancing dan sebagainya. Jadi coba Pak online ini. Masa ada itu, susah buat apa? Pak RT saya. Wow, itu aduh. Jadi ada efek wow, ada efek jijik kalau lihat. Nah, kalau itu malah bisa menghindarkan dari kasus itu. Diiming-iming tuh Pak itu. Diiming-iming ya, itu bahasa diiming. Maka kita harus jadi orang itu jangan kagetan. Ojo gumunan itu penting. Itu ternyata kan filosofi Yogyakarta kita ini penting, itu harus kembali kita dedikasikan ke masyarakat bahwa kata-kata ojo gumunan, ojo kagetan itu ternyata basic. Ternyata basic. Nah, ojo pinginan nanti rapayu gitu. Boleh kalau pinginan sekedar yang penting ojo gumunan, ojo kagetan. Ini semua ya itu harus edukasi karena masuknya dari situ. Online itu termasuk Nun Sewu ya, misalnya pinjaman online ya, kemudian itu kan juga dari efek WOW tadi. Kamu bisa pinjam modal, tinggal klik dapat 20 juta. Nah, bukan wow itu. Ya, Pak. Kan kesadaran awal gitu kan. Itu apa namanya automatically. Gitu. Nah, begitu langsung dia bisa nyinggung dia loh Pak, secara nggak langsung loh. Ini ya kan pinjol.
tentu pinjol-pinjol yang saya tidak tahu ya pinjol yang tidak bertanggung jawab yang mana. Tapi secara Dia Pak yang tidak bertanggung jawab. secara umum itu seperti itu. Ada banyak masalah jadi bener awalnya tuh menarik sekali Pak ya. Ya, caranya kayak aku tuh berarti. Sehingga awalnya menarik. Oh, kan awalnya menarik kemudian menjijikkan. enggak, awalnya menarik kemudian mendorong. Pak Sofyan mau didorong. Ya kalau didorong di jurang nggak mau. Siapa yang mau? Nggak ada. Jadi makanya tadi apa namanya yang harus kita sampaikan tadi, ojo gumunan tadi, ojo kagetan tadi, sehingga kita harus menyikapi sesuatu itu kalau berlebihan. Apa-apa tuh sebenarnya rumusnya gampang. Apa-apa kalau berlebihan itu pasti ada apa-apanya. Mencurigakan. Itu harus kita edukasikan ke anak-anak kita, ke keluarga kita. Jadi ya beberapa waktu yang lalu kan bahkan sering ya mendapat WA, dulu masih WA ya, sekarang dulu masih WA atau SMS gitu ya. Sorry maksudnya dulu SMS itu ya, sekarang WA begitu. Anda dapat hadiah mobil. Nah, itu juga cara membuat efek tadi begitu. Terus akhirnya oh iya gitu. Nah, syaratnya ada cuma ngirim uang 2 juta kok gitu. Nah, kan semakin itu maka ada tadi. Pokoknya yang berlebihan itu tapi yang enggak berlebihan ngeklik APK boleh enggak, Pak? Nah, itu memang perlu edukasi yang lebih tinggi. Perlu edukasi lagi itu ya. Ini nanti tugasnya Kominfo mungkin ini mensosialisasikan untuk bijak budaya online ini harus bijak cermat kita dalam menyikapi online ini nanti harus ada tema tersendiri ya. Kalau ini kasusnya tentang kekerasan anak. Karena media tak terbatas ini itu benar kadang bikin kita lebih bagus, kadang juga membahayakan. Makanya bijaknya itu harus bijak bermedia sosial. Kadang anak-anak kan sekarang juga tuh TK aja wis gowo HP. Sebetulnya belum waktunya. Makanya mungkin kalau di RT saya gitu kan umur 50 tahun baru pegang HP. Waduh, awak tuh lagi kesuwen. Kurang kesuwen no. Mbangane kena pengaruh rai buku mau. Haning mengko kuwi direpoti Pak Duko. Facebook rai buku. Pak RT, engko jenengan direpoti nek 50 tahun lagi untuk nyekel HP. Wong ndelok huruf weteng semebar kabeh. Yo piye? Bojoku cemburu kok aku ndelok YouTube ngono. Lah kok iso? Kok ndelok YouTube ndelok aku ayu kok dikira YouTube jenengmu wong dikira. YouTube sapa? YouTube kowe beto. Aku ora ngomong ndelok kok YouTube ning. Yen sewu Pak Duko, lah garwane jenengan niku manggone teng pundi ta? Bapak. Mboten namung kula ajeng ngajari napa dibahagiakan napa mboten ta? Aku ngantek ra iso. Kowe mah aku ngerti. Mesti jenenge Dewi. Ora iki Dewi ki rasa Sherlock ya tekan. Sherlock ki napa to? Dewi sinten Pak RT? Mbut anggone. Bojoku. Nek ngomong ke tentang Sherlock Dewi ra iso, Jaya ra iso ya. Oh itu handphone ra iso. Tapi semakin seru luar biasa tadi sudah dibahas untuk korban-korbannya itu dampaknya juga ngeri. Tadi sudah dibahas juga sama Pak Sofyan. Ojo sampai terpancing dengan kata wow. Jadi nanti efeknya seperti apa dan apanya dan keinginan dari masyarakat itu harus seperti apa, kita akan bahas kembali lagi di Kopi Jos. Jos. Di seruput kopine gayan obrolan ake infone lan happy pokoke Kopi Jos. Kini beli fisik emas makin mudah dengan Postpay Gold. Sebelum memulai transaksi fisik emas di Postpay Gold, pastikan Anda sudah memiliki saldo Postpay. Pada tampilan awal, ada beragam kontrak pembelian yang dapat Anda pilih sesuai kebutuhan. Seperti ini, tampilan jika Anda melakukan transaksi pembelian melalui market dengan kontrak pembelian 0,01 gram. Silahkan klik beli, kemudian sesuaikan jumlah fisik emas pada bagian ini. Cek pembelian Anda melalui review order. Jika dirasa sudah sesuai, silahkan klik submit, kemudian lanjut ke proses pembayaran. Jika Anda ingin melakukan pembelian melalui limit, Anda dapat menentukan jumlah, harga beli yang diinginkan, serta tenggat waktu untuk cancel order. Setelah ditentukan, silahkan cek review order. Bila dirasa sudah tepat, silahkan submit order dan lanjutkan proses pembayaran. Fisik emas di Postpay Gold dapat ditransaksikan mulai dari Rp10.000.
Ayo transaksi sekarang, transaksi fisik emas terpercaya hanya di Pospego. Nangon bok jajan, akhirnya nyong tekan nangon bok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman baheula. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. Diseruput kapine gayat obrolan akein modelan happy totae Komija. Saya barusan membuka ini, ternyata ada pemirsa yang sedang menyaksikan kita dari awal sampai akhir. Matur nuwun untuk informasinya dari Bu Erlin dan juga Pak Sofyan ya, keterkaitan tentang bagaimana biasanya nek wong tua ki kan kewalahan, Mbak. Nek wis nyekel HP, anak itu kita tuh udah nggak bisa mengontrol, kebanyakan tidak bisa mengontrol apa yang ada karena saiki anak ki luwih pinter saka wong tua nek nyekel elektronik ki, Mbak. Siji dipola, loro dising disidik, dising dispin dan sebagainya. Lah, wedine kok nek ketika dapat seperti itu si korban tidak tahu dampak dan ancaman atau apa, kan kami sebagai wong tua bingung kudu kepiye. Nah, kalau untuk hal itu seperti apa, Bu? Pertama adalah pendidikan keluarga itu begitu pentingnya. Betul. Ya, sejak dari masa kecil gitu ya. Supaya dipahamkan, jadi pola asuh yang baik pertama. Sehingga hal-hal seperti itu bisa dikomunikasikan di dalam keluarga. Orang tua kemudian memberikan pemahaman-pemahaman, kemudian juga memberikan pengetahuan terkait dengan bahaya-bahaya gitu ya, terkait dengan trik-triknya para pelaku dan sebagainya, supaya anak-anak juga paham bagaimana menghindarinya. Terus yang pertama, yang kedua yang sangat penting adalah kalau komunikasi lancar itu tadi ya, maka ada apa-apa sedikit aja anak-anak kemudian lapor gitu. Nah, maka lapor ini juga harus diajarkan, dibiasakan gitu. Kalau mengalami sesuatu itu harus bilang ke orang tua, sehingga orang tua kemudian bisa melakukan dengan lebih cepat gitu ya, antisipasi dininya itu bisa lebih cepat lagi. Nah, kemudian yang kedua, anak itu kalau megang HP ya harus kemudian dikendalikan atau diawasi oleh orang tuanya atau orang dewasa yang ada di rumah itu. Selain diajari ya tadi yang bahaya-bahaya dan sebagainya, bagaimana menghindari dan sebagainya, ya diawasi. Jangan terus kalau masih kecil kok sudah di password itu kan ada apa kok di password dengan segala macam. Kemudian kami selalu menyarankan gitu ya, ketika kami mengedukasi keluarga itu supaya HP itu ketika masih kecil gitu tadi itu dipinjamkan saja. Usia SD itu ya dipinjamkan, SMP itu ya dipinjamkan gitu. Tidak diberikan istilahnya dipinjamkan itu ya kalau malam kemudian dikembalikan ke orang tua ketika sudah selesai. Ketika sudah selesai belajar melalui HP-nya gitu, itu dikembalikan ke orang tua. Nah, kesempatan orang tua untuk kemudian melihat sudah mengakses apa saja dan sebagainya. Kemudian yang ketiga penting sekali juga orang tua untuk belajar, mempelajari bagaimana memprotek ataupun bagaimana istilahnya memantau apa saja yang sudah dibuka oleh anak-anak. Sekarang kan ada aplikasi-aplikasi ataupun cara-cara untuk bisa memantau apa saja yang sudah diakses oleh anak-anak di dalam HP mereka. Gitu. Supaya bisa terhubung ke HP-nya orang tua dan sebagainya, sehingga kemudian anak membuka apa, berkomunikasi dengan siapa, tentang apa dan sebagainya orang tua tahu. Itu pentingnya. Yang penting tadi pokoknya komunikasi. Memang itu kunci utama tenan saestu nggih Bu. Anak aku ki pakai HP satu loh Bu, tak boleh. Pak ini nggak bisa, nggak mungkin bisa, sudah tak kunci. Lah kok orang tukang kunci toh? Kok kunci? Kok menggandakan orang menggandakan kunci HP digandakkan. Oh, podo HP kok tukang kunci. Oh, berarti laptop pada bapaknya toh kuwi. Bisa apa? Anakku. Isine ning omah. Arep bapake. Pak Lakban. Digejelek wae wis. Ora Pak RT. Kekerasan lho Pak RT. Kekerasan jare kowe. Ayo yang kleru ngono ning tukang kunci gitu loh. Semua itu kalau mungkin HP sekarang kan zamannya canggih. Ora iso apa cukup satu. Pukul besi selesai. Rusak. Kekerasan meneh ya. Pak RT nyun sewu kula jentang karo Pak Dukuh.
Ora urip ning ngendi to dua iki tak takon. Lho aku nang center of Jandul. Oh, artine tengah alas. Center of Jandul. Saya sebagai RT kadang-kadang Pak Sofyan, Bu Elina bukan saya sombong ya. Saya termasuk baleni bukan saya sombong ya. Waktu di Hano kemarin. Saya terpilih sebagai RT terpaling favorit. Versi pemilih pemirsa. Lewat apa pilih ya? Lewat YouTuber. Jadi pemirsa-pemirsa yang do mirsani iki itu memberikan vote terbaik untuk jenengan. Yes. Untuk menjadi RT terbaik dan terteladan. Yes. Terus bar kuwi hasilnya apa? Saya terapkan ke keluarga saya dan keluarga saya bahwa pakai HP itu pakai jam. Anak-anak sekolah-sekolah sekarang kan nggak pakai HP, kalau dulu kan masih online Pak, nggak apa-apa. Saya pinjemi. Bahkan warga-warga Bu, itu tadi benar dipinjemi saja. Akhirnya mereka pinjam di bank untuk beli HP. Pripun ora niku Pak DPR? Ya itu Pak, itu pripun kok ana pengadaan barang itu terus pripun? Itu namanya bukan dipinjemi tapi dicarikan pinjaman. Beda ya. Karena RT favorit tuh sok bingung gitu loh. Dapat award kemarin. Elok tenan. Itu trofinya masih saya simpan. Luar biasa. Kalau 10.000 pas fotonya dedek 10.000 barang foto fotonya gaji siji kolore iki. Aku ya lagi bol bojone dhewe ya kolore ya. Bojone metu saiki. Nah, membahas tentang pengadaan itu tadi. Dari program-program yang sudah dilakukan beliau Ibu Erlina ya untuk lebih aktif kepada masyarakat dan tentunya mengedukasikan karena Nyun Sewu ada beberapa masyarakat mungkin yang Nyun Sewu masih belum paham tentang teknologi atau kita arahkan ke gaptek itu tadi dan akhirnya bisa mengetahui lebih lanjut dengan program-program yang keterkaitannya dengan Ibu Erlina. Nah, perihal untuk pendanaan, perihal untuk program dari DPRD sendiri seperti apa Pak? Kalau di DPRD kan fungsinya ada 3 ya. Ada fungsi budgeting memang pengadaan tadi. Ada fungsi legislasi ya, fungsi membuat regulasi-regulasi, kemudian nanti pengawasan. Nah, di fungsi legislasi ini kan kita sudah beberapa peraturan daerah ya yang berkaitan dengan masalah ini. Itu misalnya peraturan daerah tentang perlindungan anak ya, anak. Kemudian juga ada perlindungan anak dari korban kekerasan juga ada, perlindungan perempuan juga ada dari korban kekerasan. Dan seterusnya beberapa. Jadi dari sisi regulasi insya Allah di kita cukup memadai untuk menjadi payung hukum melindungi ya tadi perempuan, melindungi anak ya yang notabene memang tadi kata Pak RT tadi ya itu kok menjadi banyak korban gitu ya. Korbannya lebih banyak perempuan ya tadi mungkin ya lebih hati-hati mungkin perempuan karena perasaannya lebih di depan ya daripada mengedepankan perasaan. Baperan ya Pak. Ya baperan. Padahal tadi yang saya sebut efek wow itu kan yang disentuh memang perasaannya. Jadi ketika perasaannya tadi mudah gumunan tadi, mudah kagetan tadi, yang biasa mudah kaget kan perempuan ya. Wow. Kalau bapak mau kaget tuh mikir dulu, kaget pora ya gitu. Nah, kalau perempuan langsung kaget itu ya. Yang mudah histeris itu juga perempuan, sehingga yang mudah dipengaruhi tadi mungkin juga menjadi perempuan akhirnya gitu kan. Nah, sehingga mungkin perlu lebih hati-hati. Jadi dari sisi antisipasi pencegahan ya, ini yang juga saya kira perlu kita perbincangkan. Lalu bagaimana pencegahannya supaya hal-hal tadi tidak terjadi, kekerasan berbasis online tadi, gender berbasis online tadi itu. Ya pertama tentu dari kita sendiri, dari masing-masing kita ini harus punya cukup kesadaran untuk melindungi diri. Jadi melindungi diri. Termasuk melindungi data pribadi ya. Ya tadi, jadi upaya melindungi diri, melindungi data pribadi, melindungi harga diri. Betul. Karena nun sewu, kan tentu diri kita kan berbeda dengan gorengan ya. Iya. Kalau gorengan itu kan begitu hangat panas kemudian disajikan secara terbuka. Nah kalau kita kan bukan gorengan yang kita kan, ya, harus bagaimana melindungi diri, jangan terlalu dibuka-buka begitu. Nah, ini yang kita juga harus paham. Ini sudut pandang ya. Mungkin kita ada yang kemudian terjebak karena biar tenar ya, biar terkenal gitu ya. Biar spiral. Terus, ya Pak ya. Ya itu kemudian dia
dia terlalu over membuka diri ya. Suka Nanti mengekspos ya, Pak. suka mengekspos. Nah, ya kalau gorengan nggak apa-apa gitu ya. Kalau gorengan nggak apa-apa. Tapi kan kita ini kan bukan gorengan, jadi harus harus dilindungi, harus apa namanya? Masuk dealer nggih, Pak nggih. Ya masuk dealer, apa pisang dealer kan langsung gampang busuk itu. Dirubung. Harus Iki dealer Pak dirubung renget. Apane lho? Jadi ya renget. kemudian juga ya jadi ya tuh Mas. Iki coro-coro niki diapakan mawon, Pak. Orientasi juga begitu ya. Orientasi kita tadi kan sudah melindungi diri, melindungi harga diri kita. Jadi yang bisa menjaga harga diri kita sebenarnya diri kita sendiri ya. Dan yang kedua tentang orientasi. Memang orientasi kita itu apa sih? Nah, hari-hari ini kan karena melihat orang itu kalau di YouTube kemudian terkenal begitu kan jadi punya banyak income gitu. Sehingga orang punya orientasi bagaimana caranya supaya cepat terkenal. Nah, ini harus hati-hati, instan gitu ya. Nah, ini harus kita edukasikan ke masyarakat. Mindset ini cara pandang ini harus dibenarkan. Enggak, biar bagaimanapun itu prestasi. Jadi, kalau orang punya prestasi, maka nanti kalau dia viral tadi itu yang viral adalah prestasinya itu kan. Bukan masalah-masalahnya. Iya, gitu. bukan asal viral tadi. Bukan asal viral, bukan tidak senonoh tadi itu, bukan konyol tadi itu, tapi memang prestasi. Harus berlomba-lomba tetap orang itu berprestasi. Prestasi apapun, prestasi di bidang seni ya kan. Bagaimana bisa membuat lebih banyak orang tertawa gitu. Itu kan seni seni lawak itu. Komedian itu kan. Bagaimana orang tadi gambar intinya prestasi. Semua orang prestasi itu yang harus harus pengutamaan prestasi ini perlu mulai kembali diungkit gitu ya. Supaya orang tidak sekedar terkenal tapi orang itu bagaimana punya banyak prestasi. Nah, kalaupun juga kalau mau jadi orang terkenal pun juga sudah harus siap mental gitu Pak. Karena yang namanya haters, kalau udah ngeluarin hate speech, udah nanti black campaign dan sebagainya. Nanti saya ada rumusnya itu, nanti saya ada rumusnya. Oh, ada nanti setelah ini. Waktunya ternyata Pak Sofyan ini banyak sekali yang membuat kita jadi greget. Sama Bu Erlin ini ya. Ada wow, ada apapun itu dan ini katanya ada rumus. Nanti kita juga akan tahu nih rumusnya Bu Erlin ini seperti apa juga untuk perempuan dan anak-anak. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Kopi Jos. Jos. Diseruput kopi nih, gayan obrolan nih. Ake ilmoni lan happy pokoke Kopi Jos. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Saderengipun kula matur sembah bekti kula pun kunjuk Hyang Pramesti. Sapa Mas? Diseruput kopine gayan obrolan ake infoni lan happy pokoke
rado kaya ngono Bu Erlin kaget. Bu Erlin nyari loh sumber suara ada di mana. Genset rusak apa genset? Gensetnya rusak jare. Gereng. Tadi sebelum kita iklan Pak Sofyan bilang ada rumusnya. Kita keep dulu rumusnya seperti apa biar pemirsa nggak kemana-mana. Tapi sebelumnya kita ke tempatnya Bu Erlin dulu. Yang saya untuk pelayanannya Bu mungkin bisa di-share. Jadi kalau menjadi korban kekerasan berbasis gender online tadi gitu, kami juga sudah menyediakan layanannya. Layanan untuk melayani korban-korban kekerasan perempuan dan anak. Nah, termasuk yang online tadi, yang melalui media online. Itu di UPT Balai PPA, UPT Balai Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu di DIY punya, di sebelah kantor kami, di Jalan Tentara Rakyat Mataram. Di masing-masing kabupaten kota juga ada UPT PPA-nya. Di situ juga ada layanan untuk pendampingan psikologi. Biasanya kalau korban KGBO ini kan kemudian stres, depresi gitu ya. Karena mengalami ancaman, intimidasi dan segala macam, takut tersebarkan dan segala macam, apalagi yang kemudian berujung pada tadi kekerasan seksual langsung dan sebagainya. Nah, itu perlu untuk pendampingan psikologi. Kemudian yang kedua, pendampingan hukum supaya berproses hukum tadi ya. Dan pendampingan lainnya dibantu gitu. Nah, di layanan-layanan korban kekerasan ini semuanya digratiskan. Ya, jadi jangan khawatir kalau nggak punya duit dan sebagainya, layanannya gratis. Gratis itu perlu digarisbawahi nggih. Jadi tidak usah takut ya Bu. Ya, jangan ditunda-tunda, apalagi kalau itu depresinya berkepanjangan kan nanti bisa berakibat macam-macam ya. Atau yang kerugian-kerugian harus ditransfer uang, diminta untuk transfer uang dan sebagainya, diminta untuk ketemu, untuk dilecehkan dan sebagainya. Daripada seperti itu, mending langsung ke layanan korban kekerasan. Itu berarti pelakunya bisa kena sanksi ya Bu ya pelaku? Oh bisa, kami sudah kerjasama juga dengan Polda. Polda itu kan juga ada di dalam jaringan Forum Perlindungan Korban Kekerasan. Polda dan semua Polres gitu. Artinya kami bersama-sama tidak menangani sendiri gitu. Kalau itu membutuhkan bantuan dari kepolisian ya kepolisian. Apalagi yang berproses hukum tadi ya. Itu juga dari kepolisian. Banyak juga kasus-kasus yang terungkap gitu. Meskipun itu melalui media online ya, tapi kepolisian Polda itu punya unit cybercrime gitu ya. Nah, itu bisa mencari tahu pelakunya ada di mana gitu. Ditelusur gitu ya. Ditelusur, bisa men-take down juga supaya tidak tersebarkan lagi dan sebagainya. Jadi ya mending itu tadi mengadu ke layanan atau ke kepolisian juga boleh gitu. Kalau mereka takut mungkin biasanya kan kalau aku di kantor polisi ada takutnya bisa ke pelayanan tadi ya Bu di semua ke kantor polisi jangan takut. Kadang-kadang kan mereka kan takut gitu loh. Karena di sana sudah ada unit PPA-nya juga dibantu nanti itu juga terhubung dengan layanan kami begitu. Trauma nih Bu nanti ada Pak Duko. Yang bisa diangkut. Lah ngopo? Sasaran ya. Salah informasi. Aku tak kenapa, Mas ada tanggapan yang Polda diangkut. Di masing-masing Polres juga sudah ada unit PPA-nya. Iya, saya pernah lihat ada tulisan di sini. Iya. Nah, cuman kadang-kadang apal banget ayo. Orang aku yang golek-golek apa surat. Bapak kan polisi ya. Elok apa polisi apa? Tidur. Kowe bilang sasi le Mas kok apal men. Makanya kadang kan mereka imit takut masuk ke polsek ada beban apa atau ke Polres. Kan di tempat tadi di kabupaten-kabupaten sudah ada pelayanan juga. Ada. Iya, silakan. Nanti kalau harus ke kepolisian diantar petugas, didampingi dan sebagainya. Gitu loh. Pokoknya man wis kepenak. Siji rahasia terjamin iya. gratis gitu. Kalau bingung bisa diarahkan, didampingi dengan beberapa titik yang sudah disediakan oleh DP3AP2. Kalau ada luka fisik, Nyon Sewu, kalau luka fisik itu nanti apakah tercover gratis atau tercover gratis? Oh, gratis juga? Ya, nanti mau langsung ke layanan kesehatan boleh, mau ke UPT PPA dulu juga boleh, nanti diantar ke layanan kesehatan dan layanannya gratis untuk korban kekerasan perempuan dan anak. Itu kalau lapor Bu, kalau lapor itu ada perlindungannya nggak? Katakan kalau kota gitu. Ada. Kalau diancam lagi. Bahkan seandainya memerlukan rumah perlindungan atau rumah aman, kami pun sudah menyiapkan semuanya. Di DIY ada. Dewe loh. Awak dewe. Kok ngenes mentok kowe awak dewe. Ada rumah aman Bu. Rumah aman di kabupaten kota juga ada.
Itu nanti modelnya nggak ada kamar atau memang Iya. hanya untuk oke. Ada kamar untuk fasilitas menginap rumah juga. istilahnya. Seringkali korban itu kan harus diamankan dari pelaku ya. Betul. Tidak boleh ketahuan ada di mana. Jadi rumah aman itu tidak kami share alamatnya. Iya, Ya. jangan. Karena harus aman. Ya. Jadi ada kamar, ada anduk kecilnya 2. Dan kalau yang online seperti ini ya korban yang ada di rumah aman itu juga nggak boleh pegang HP. Oh gitu. Nah nanti bisa dilacak oleh pelaku. Ya. Iya ya. Siapa tahu Jadi nggak di ada. off kan disimpan dulu. Gitu. Karena haters Nanti kalau biasanya mau lebih menghubungi pintar. keluarga dan sebagainya ya melalui petugas. Petugas layanan. Jangka lamanya belum tahu Bu ya untuk perlindungan itu jangka sampai Tergantung kasusnya itu ya? masing-masing kasus kan berbeda-beda ya. Ada yang Berat, rendah, sedang. ada yang ringan, ada yang sedang, ada Iya, yang berat iya. gitu Berat ya Bu. sekali, Oh. Ji. Terus Gitu. mengarah ke Pak Sofyan yang saya tambah Iya, tentang iya. cyber tadi berarti kan banyak sekali hal ya Pak. Ada yang Iya, iya. namanya headspace, ada apa negatif campaign, ada juga itu tadi rumusnya apa Pak Sofyan? Ini rumus yang mana nih? Ya, monggo bebas semuanya monggo. tadi loh Pak. Iya. Berat badan. Ya, tadi kalau rumus untuk pencegahan tadi kan sudah tadi ya, jadi sudah sampai pada mana tadi melindungi diri tadi identitas dan sebagainya tadi. Betul, yeah. Jangan tadi mengumbar tadi Yeah. profil diri dan sebagainya, apalagi sampai berlebihan tadi itu. Kemudian tadi tentang orientasi kita itu jangan pokoknya terkenal gitu ya, pokoknya viral tidak, tapi pokoknya berprestasi. Kalau orang berprestasi itu insya Allah tenar terkenal itu akan mengikuti. Nah, Itu melalui nanti akan proses, Pak, ya. melalui proses itu akan mengikuti. Jadi orientasinya adalah berprestasi. Terus tadi kan Bu RT itu atau Bu RW tadi? Kula nganu bakul nanu desa. Bakul gorengan. Kula bakul sekul niku enten ciri khas ngene kula gembos klenyit oseng-oseng. Ya tadi kan nanti kalau sudah terkenal gitu, kemudian banyak haternya gitu ya. Iya. Dan sebagainya itu tadi kita tidak boleh mudah tersinggung ya. Nah itu Apa rumusnya tadi? Rumusnya tidak mudah tersinggung itu adalah kita kita kan tidak tahu dia itu siapa ya. Ya anggap aja dia itu robot misalnya gitu kan. Ya, satu itu. Yang kedua, kita ini juga siapa? Kita ini sebenarnya juga bukan siapa-siapa. Jangankan kok kita ya, yang nabi saja ya. Nabi, rasul saja yang jelas baiknya, jelas diberi wahyu, jelas benarnya saja ada orang yang tidak suka. Nah, itu rumusnya. Sehingga apalagi kita ini siapa ya kan? Kok ada orang tidak suka kok tersinggung gitu. Jangankan kita nabi saja ada yang tidak suka benar. Itu rumus saya maksud saya untuk tadi soal itu. Kalau rumus yang lain mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain kita bisa sampaikan. Siap. Emang benar hari ini luar biasa 1 jam tuh nggak cukup kalau kita mau membahas tentang perihal itu. Masih banyak sekali ilmu yang kita butuhkan untuk demi anak-anak masa depan anak-anak kita, demi kita juga menjaga diri kita. Wong wedok sak kuat-kuate wong wedok nek umpamane digedak dhewe ya tetep wedi kan ngoten nggih Bu. Jadi memang tetap harus berani speak up ngaten nggih. Karena sudah di penghujung acara, singkat saja Bu, Pak, harapannya ataupun mungkin mau ada yang disampaikan monggo silakan. Ya kalau dari saya mari kita bijak bermedia sosial ya menggunakan perangkat online kita atau teknologi informasi kita, karena apa yang kita tanamkan di situ itu jejak digitalnya itu akan mengikuti terus di kehidupan kita. Jadi mari kita bijak. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Sofyan gitu. Jangan suka membagikan data-data kita. Betul. Jangan terlalu over acting gitu ya di dalam bermedia sosial dan sebagainya. Dan jangan jadi pelaku. Karena ancaman hukumannya juga berat. Ya. Ya, kalau saya, Pak Sofyan, ya saya pokoknya Assalamualaikum. Nggak boleh kaget, nggak boleh gumunan. Kamu gumun kamu. Nggak boleh gumunan kamu. Latah kamu ya. Itu kata kuncinya itu tadi. Kata kuncinya itu tadi. Lindungi diri, ojo kagetan, ojo gumunan. Lindungi diri, ojo kagetan, ojo gumunan. Udah itu aja. Itu supaya kita selamat, Pak Sofyan. Ya, supaya kita selamat terlindungi dari semua ancaman-ancaman. Amin. Matur nuwun Pak Sofyan, Bu Erlina. Semoga sehat selalu, berkah ilmu yang telah disampaikan memberikan manfaat tidak hanya bagi kita, namun bagi pemirsa yang ada di rumah. Jadi semua ini bermanfaat. Betul. Teman-teman. Bahkan saya besok
datang ke warga saya langsung tak sosialisasikan. Soalnya Hanoi tadi jemput tengah. Tadi Hanoi. sebenarnya kan blombongan. Menalpot sosialisasikan. Yuk Mas Atma yuk. Yuk, matur sembah nuwun sekali lagi pemirsa, kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya tentunya masih dengan pembahasan-pembahasan yang bermanfaat. Saya Atma Mahatma harus undur diri. Saya Dewi Olala. Saya Aldo Wakemu. Saya Andi Lemu. Aku Novi Kalon. kita bersemua pamit tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Indonesia. Kita nyanyi dulu boleh. Mati cinta saya rai so ganti Masya Allah ke ngasih awal dewe adepi so dirampungi mergo tulus ati yo bebasa kaya langit dikepai Iya, bentar. Sayang, kamu liatin aku dong sayang, ini aku Bentar. kasih tau kamu. Iya, bentar. Udah mau? Ini loh, kamu mau nikah gak sih sama aku? Iya. Beneran ya? Iya, besok kita nikah. Makasih sayang. Senajan awak dhewe isih enom, kudu mikir mujudke sing dadi impen urip, dadi wong sing iso bermakna ben tuwa mulya lan bahagia. Mending kok gue mikir
Gini, nikah itu bukan soal kemauan, tapi juga harus kesiapan. Entah itu siap mental ataupun siap finansial. Tapi aku pengennya sekarang, Mas. Kenapa? Toh kamu buru-buru? Kita tuh masih muda loh. Masih banyak cita-cita yang harus diraih. Aku bakal nikahin kamu kok, tapi nggak sekarang. Oke? Janji. Janji. Oke. Masa depan wae utun duwe bakal men urip rahasia-sia Maka aman bangun keluar kau tumbuh Jakarta nih